Benar ya Tuhan, kasih yang paling agung sudah Kau nyatakan bagi kami, bagi manusia. Dan itulah yang kami peringati ketika sekali lagi kami merayakan Natal. Tuhan, kami mohon malam hari ini ketika kami bersama-sama akan kembali membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa, pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur ya untuk kesempatan ini di tengah-tengah kita. Harusnya saya ke Padang ini ya, minggu lalu ya, dalam rencana kita merayakan Natal bersama. Sudah dari kapan waktu itu Bang Herbert mengontak, tapi ya Tuhan tetap punya cara yang indah bagi kita untuk bersekutu bersama. Dan tema yang malam hari ini sama-sama akan kita pikirkan adalah kasih paling agung. Rasanya melihat lagu-lagu yang dipilih, apa yang teman-teman juga sharingkan tadi, apa yang kita lihat, saya merasa Tuhan terima kasih ya, karena semua sudah diberitakan dengan begitu jelas sejak kita bernyanyi dalam ibadah ini. Jadi saya ingin meng-highlight beberapa hal dalam persiapan yang saya juga siapkan berkaitan dengan tema ini. Jadi pergumulan corona ini ya, yang awalnya kalau dipikir ini hanya masalah kesehatan, tapi telah menjadi masalah sedunia, lalu kemudian bicara lagi masalahnya jadi masalah sosial, ekonomi, politik, pendidikan harus jarak jauh, sehingga juga kesulitan buat banyak orang. Ada yang harus juga mengalami struggle dengan situasi ini, berkaitan juga dengan ini ya, perekonomian, dan termasuk juga bidang spiritual ya, terdampak juga seperti kita harus beribadah seperti ini. Jadi merayakan Natal di situasi Corona ini, bagi saya, waktu saya coba pikirkan dan renungkan, mungkin akan menolong kita juga satu sisi melihat apa sih yang paling penting dalam Natal. Karena pertanyaan tentang hal apa yang biasanya orang ingat waktu merayakan Natal, ya memang kemeriahan Natal ditandai juga dengan akhir tahun, jadi kayaknya juga biasanya banyak sale di mana-mana. Ya, ini yang orang ingat mungkin hanyalah Santa Claus, lalu kemudian hadiah dan semua hal ini. Sehingga saya ingat satu artikel yang ditulis oleh seorang pendeta yang mengatakan merayakan Natal itu berbahaya. Wah, kaget juga bacanya ya. Kok berbahaya? Lalu dia menjelaskan bahwa kemungkinan kalau kita tidak bisa melihat apa sih yang menjadi inti Natal itu, kita akan terdistraksi dengan begitu banyak kemeriahan Natal. Tentunya kita tidak menolak kemeriahan Natal. Tapi jangan lupa, Natal sendiri artinya lahir. Dari bahasa Latin. Dan siapa yang lahir? Ini penting yang kita perlu pikirkan. Ini bukan lahirnya Santa Claus, bukan lahirnya Frosty the Snowman, tapi Natal adalah kelahiran Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Sehingga harusnya kita tidak kehilangan fokus dari Kristus yang kita rayakan dalam Natal. Sehingga pertanyaan dalam bahasa Inggris ditanyakan, what is the most important thing about Christmas?
Lalu dijawab dengan kalimat berikut, the most important thing about Christmas is the first 6 letters. 6 huruf pertama. C-H-R-I-S-T. Christmas without Christ, tinggal apa saudara? Tinggal mas. Ini bukan perayaan mas ya. Christmas is empty without Jesus. Dan harusnya Yesus menjadi inti dari Natal kita. Jesus supposed at the heart of our Christmas. Saya akan mengajak kita merenungkan beberapa bagian firman Tuhan malam hari ini. Dan bagian utama yang saya angkat adalah di dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita membacanya. Saya sudah tuliskan semua di screen. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan kita akan membacanya. Saya bacakan bagi kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya pikir sangat jelas ketika Alkitab berbicara tentang Allah, itu dikaitkan dengan Allah yang mengasihi. Sehingga kalau kita memang mau belajar tentang kasih, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar tentang kasih, ya jangan belajar dari drama Korea, begitu ya. Kita harus belajar dari Allah, di mana kita tahu bahwa di dalam ayat-ayat yang kita baca di 1 Yohanes pasal yang keempat, misalnya ayat 10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, sehingga kasih itu dimulai dari Allah. God is love. Apalagi nanti kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan Allah adalah kasih. God is love. Dan apa yang menarik untuk kita pikirkan sama-sama? Saya ingin ajak kita melihat dimensi yang menarik secara khusus di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, di dalam tulisan lebih khusus lagi tulisan Rasul Yohanes. Ketika Rasul Yohanes menuliskan tentang Allah yang adalah kasih itu, maka yang menarik, dia selalu mengkaitkan atau hampir selalu Rasul Yohanes mengkaitkan tentang kasih itu dengan sebuah tindakan, yaitu Allah memberikan anaknya. Sehingga itu yang dikatakan sebagai bukti kasih Allah. Jadi kalau hari ini kita bicara the greatest gift, the greatest love, itu bicara tentang Allah yang memberikan anaknya. Yang menarik begini teman-teman sekalian, bahwa Tuhan tidak sedang berusaha memberikan kepada kita definisi kasih. Love is ... Bukan demikian. Tetapi ketika Alkitab Perjanjian Baru, secara khusus tulisan Rasul Yohanes, berbicara tentang kasih, itu menunjuk kepada sebuah peristiwa. Sebuah tindakan. Tidak heran ada yang berkata, love is a verb. Kasih itu adalah sebuah kata kerja. Sehingga mari lihat sebentar ayatnya ya. Hanya dari 2 ayat ini saja. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Ketika dia sedang menjelaskan tentang kasih Allah. Perhatikan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Wah, menarik. Dia tidak sedang menjelaskan kasih adalah sebuah perasaan, tindakan yang kita alami, yang kita lakukan. Tetapi dia menunjuk kepada sebuah peristiwa. Kadang-kadang kita nggak sadar ini. Karena kita orang Kristen udah besar sama ayat-ayat ini ya. Inilah kasih itu. Lah, harusnya kalau dia bilang inilah kasih itu di ayat 10. Inilah kasih itu (2). Kasih adalah mungkin pakai definisi buku, deskripsi. Tetapi perhatikan sekali lagi. Rasul Yohanes, waktu bicara tentang kasih Allah, dia menunjuk kepada sebuah peristiwa. Yaitu
Allah yang mengutus anaknya. Dan saya pikir kalimat yang paling kita ingat dari apa yang disampaikan di Yohanes 3 ayat 16 juga bicara hal yang sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa yang ditunjuk? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi menarik untuk memperhatikan kalau kita bicara kasih yang agung ini menunjuk kepada satu peristiwa yang luar biasa di dalam sejarah. Ada Allah yang mengaruniakan anaknya bagi manusia yang dikasihinya. Teman-temanku sekalian, inilah kasih Allah yang sungguh luar biasa, berbeda sekali dengan apa yang dunia sedang tawarkan. Sekarang banyak orang bicara kasih, tapi apakah itu kasih yang sejati? Waktu belajar dari drama, belajar dari film, belajar dari lagu-lagu yang bicara kasih, tapi seringkali kita kecewa karena that is not the true love. Makanya ada yang mengatakan begini, sebenarnya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Ya, kalau saya punya barang, apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Dibandingkan bahasa-bahasa lain, Indonesia paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Karena itu beda sekali dengan dunia yang bicara kasih hanya dikaitkan dengan perasaan, tapi kasih yang Allah berikan bagi kita dikaitkan dengan komitmen lebih daripada sekedar perasaan. Kasih yang bukan egois, karena kasihnya itu memang benar-benar memberi. Kasih dunia itu egois, hanya sibuk ngambil, itu kasih yang terbatas. Love is giving. Itu yang kita perhatikan ketika kita melihat apa yang Allah nyatakan waktu dia mengatakan dia mengasihi kita, dia kasih anaknya. Kalau kita pakai bahasa itu ya, Yohanes 3:16 dalam bahasa Betawi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia kasih anaknya. Kasih, ya kasih. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. You know? Kita tidak sedang bicara Allah merampok kita. Tapi kasih itu adalah kasih demi kita, bagi kita. Dan dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita bertemu dengan pribadi yang agung. Karena kalau kita bicara kasih yang sangat agung itu, kita sedang bicara sebenarnya kepada Allah yang begitu mengasihi kita, dan memberikan anaknya Yesus Kristus. Mari lihat sebentar sama-sama kita belajarlah sekali lagi ya. Ini bukan hal baru tapi saya ingin tegaskan lagi. Who is Jesus? Keselamatan di dalam semua agama diajarkan. Tetapi agama-agama mengajarkan keselamatan berkaitan dengan aturan-aturan yang harus ditaati. Mau selamat, ikuti. 1, 2, 3, 4. Keselamatan dikaitkan dengan aturan-aturan. Kekristenan berbicara keselamatan terkait dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Saya tidak mengatakan ajaran Yesus tidak penting, tetapi saudara dan saya tidak diselamatkan oleh ajaran Yesus. Tapi kita diselamatkan oleh pribadi dan karya Yesus yang karena benar ini luar biasa, maka ajarannya jadi luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat sebentar siapa pribadi Yesus. Di dalam Natal kita merayakan yang seringkali kita sebut dengan inkarnasi. Inkarnasi dari bahasa Yunani, karnal ya, jadi masuk ke dalam daging ya, sarke. Jadi menjadi daging. Karena pribadi Yesus, dia adalah Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari Minggu kita berdiri dan kita mengakui itu sebenarnya di dalam pengakuan iman rasuli. Ini bukan hal yang baru buat kita. Sehingga kalau kita perhatikan, kita berkata bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Berarti dia Allah. Tapi kemudian kita menyatakan Allah itu dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, berarti dia manusia. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati,
dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jelas sekali bahwa ini bicara tentang Allah yang menjadi manusia. Dia bukan Allah yang berkurang kealahannya makanya turun jadi manusia, bukan. Tapi dia Allah sejati dan dia jadi manusia sejati. Dari mana kita mengerti konsep ini? Ini misteri ilahi yang dinyatakan dalam inkarnasi, di dalam kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Sekali lagi kalau perhatikan Injil Yohanes mencatat bagaimana hal itu terjadi. Hanya ada 2 Injil yang mencatat kelahiran Yesus, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Markus mulai dengan mencatat Yesus melayani. Tapi Injil Yohanes mencatat justru yang disebut dengan pra-eksistensi Yesus. Siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia? Maka dituliskan demikian. Pada mulanya adalah firman. Di sini Yesus disebut sebagai sang firman, logos. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Kalau ada yang bilang di Alkitabnya orang Kristen nggak ada Yesus Allah. Dia nggak mengerti ayat ini. Ayat 2. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa yang kita perhatikan di dalam bagian ini? Apa yang Rasul Yohanes mau sampaikan tentang pra-eksistensi Yesus? Dia tidak tulis tentang kelahiran, dia tulis siapa Yesus sebelum dia datang. Dan penjelasan ini sebenarnya dia cuma mau bilang apa ayat 1-5, bahwa Yesus itulah firman Allah. Dan karena dia firman Allah, dia adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes 1, Jesus is called God with the phrase, and the word was God. Jadi ini bicara the divine, as the word is explained in many ways. Nah, teman-teman perhatikan ya, Allah itu punya ciri-ciri seperti apa, atau Allah itu punya karakteristik seperti apa. Kalau dia Allah, maka dia pasti sifatnya harus kekal. Karena itu di dalam ayat yang kedua, Yohanes menuliskan tadi ya, bahwa dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan itu berarti Yesus kekal. Yesus Allah, dia kekal. Pada mulanya, sejak awal dia bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat yang ketiga mencatat kalau dia Allah, maka dia mencipta. Makanya dituliskan di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jesus is the creator of all things. Jadi Yohanes mempresentasikan dia eternal, dia creator. Dan bahkan di ayat 4 dan 5, kalau kita pelajari dan dengan mendalam, menarik sekali, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini mau bicara bahwa Yesus adalah the source of life. Dia bukan hanya bicara sedang hidup, tetapi dialah sumber hidup itu. Jadi dari penjelasan singkat ayat-ayat ini, sebenarnya Yesus sedang dipresentasikan oleh Yohanes sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai sumber hidup yang kekal. Dan dia datang menjadi manusia. Nah, saya pikir disinilah titik yang sangat luar biasa setelah dijelaskan ayat 1-5 bahwa Yesus, sang firman itu adalah Allah. Maka perhatikan ayat yang ke-14. Kalau lompat ya. Jadi dia bilang firman itu, jadi kalau mungkin kita baca dalam konteks ber-PA, anak perkantas biasanya jago PA ya.
Firman itu yang telah saya tulis di ayat 1 sampai ayat 5, firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemarin saya dapat tema Natal ya. There is Jesus among us ya. Karena lagi game Among Us begitu ya. Wah, lagi viral begitu. Bahwa firman itu telah jadi manusia, bahwa Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ini misteri ilahi yang luar biasa. Kita tidak sanggup mengerti sepenuhnya, tapi yang bisa kita lihat bahwa inilah yang Yesus berikan melalui hidupnya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis teolog bernama Marva Dawn, dia mengatakan kita tidak bisa memahami sepenuhnya dengan akal kita yang terbatas. Bagaimana mungkin Allah jadi manusia? Tapi kadang-kadang kalau kita orang-orang Indonesia lumayan gampang percaya harusnya ya. Karena kita tuh kayaknya di budaya-budaya kita suka ada percaya bahwa misalnya, wah ini keturunannya babi, bisa gitu ya. Atau misalnya orang bilang, ini manusia jadi-jadian. Jadi dia tuh kalau malamnya babi gitu ya. Siangnya jadi manusia. Ini kucing jadi-jadian ya. Kadang-kadang kita begitu ya. Kita bilang, oh itu nenek moyangku itu ya. Si ular itu ya. Si kadal itu nenekku, opungku begitu ya. Kadang-kadang dalam budaya kita kayaknya gampang sekali kita percaya bahwa sebuah ciptaan bisa berubah jadi ciptaan lain. Bisa gitu ya. Manusia jadi hewan atau hewan jadi manusia. Tapi kita sulit memahami pencipta jadi ciptaan. Jauh lebih gampang ciptaan berubah jadi ciptaan lain. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya logikanya jauh lebih mungkin pencipta jadi ciptaan. Walaupun tetap begitu sulit untuk kita pahami, tapi itu yang kita lihat dalam pribadi Yesus, itulah yang dijelaskan di dalam Alkitab bagi kita. Inkarnasi bukan mitos, tapi fakta yang mana digenapkan di dalam pribadi Kristus. Marva Dawn kemudian mengatakan, pikirkan, Allah jadi manusia, pencipta jadi ciptaan, itu kalau mau dibayangkan, itu seperti begini, pencipta jadi ciptaan. Bayangkan, tukang sepatu jadi sepatu. Wah, saya waktu baca itu, wow, Tuhan, it's so great. Saya tidak bisa pahami sesungguhnya sedalam-dalamnya, tapi itu yang kau lakukan bagiku. Sehingga perhatikan kalimat ini juga ya, bahwa kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang dinyatakan itu saja sudah luar biasa. Allah jadi manusia itu sudah luar biasa. Tapi berulang kali dalam tulisan Yohanes, dia menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal. The one and only Son. Apa maksudnya? Ini mau menyatakan bahwa inilah the best from God for us is His one and only Son. Saudara, kita bisa bilang kasih itu waktu kita lihat tindakannya ya. Bagi saya ini menarik ya. Sekali lagi Alkitab tidak bicara kasih sebagai definisi, tetapi sebagai sebuah tindakan. Ibu Teresa pernah kasih ilustrasi begini ya. Contohnya begini, kalau kita punya sepatu lah. Teman-teman punya 10 pasang sepatu. Lalu kemudian setahun sekali mau bersihin ini dah kamar, mau bersihin rak sepatu. Lalu kemudian saya mau kasih sama orang lah sepatu. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita punya 10 pasang sepatu, biasanya terus kita mau kasih 1 pasang lah buat orang lain. Biasanya yang kita kasih yang mana? Yang kita paling sayang? Kayaknya jarang deh ya. Kita akan coba cari yang mungkin udah agak-agak sempit ya, agak buluk-buluk dikit, tapi masih layak lah ini. Aku juga dulu sempat make kok ya, masih cukup lah. Jadi biasanya kita terdorong memberikan yang kita mungkin paling tidak harapkan ya.
Ya, ini pas sudah agak kecil, udah kurang terlalu suka lagi warnanya, atau kita sudah beli baru, ya sudah ini dikasih lah ya. Sehingga Ibu Teresa bilang begini, kalau demikian, itu ngasih, itu benar-benar ngasih atau buang. Tipis bedanya ya. Bisa jadi kalau kita punya 10 pasang, kita kasih 1 pasang, itu bisa dikategorikan ngebuang yang satu itu ya. Sehingga kurang berasa kasihnya, kira-kira begitu. Tetapi kalau kamu cuma punya 1 pasang sepatu, that is the one and only pair of shoes that you have. Itu 1 pasangnya cuma itu yang kau punya. Tapi karena kau lihat dan kau tahu ada yang lain yang lebih butuh dari kamu, dan dengan hati yang begitu berat, tapi kau berikan bagi dia karena kau tahu dia butuh, dia perlu itu. That is love. Itu ngasih. Karena di dalamnya ada kasih yang dalam. Ada kesadaran betapa dia butuh itu. Wah, ini waktu saya mengerti ini, teman-teman ya, makin agunglah kasih itu ya. Bahwa Allah bukan hanya kasih anaknya, dia bukan punya 1000 anak, kasih 1 ya sudahlah, buang 1 nggak berasa ya. Tapi Alkitab berulang kali, tidak kebetulan berulang kali, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa kita telah melihat kemuliaan anaknya yang tunggal. Perhatikan lagi ayat yang kita baca tadi, banyak yang mungkin kita nggak sadar. Ini ayat-ayat yang kita udah sering baca. Tapi apakah penghayatan kita sama setiap kali kita merayakan Natal? Ayat yang ke-9, 1 Yohanes 4. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Saya pikir kenapa nggak bilang aja Allah telah mengutus anaknya? Tapi Yohanes mau menegaskan, this is not only something yang dibuang karena ya sudahlah kebanyakan di surga, ambillah 1. No. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang begitu jelas buat kita. Juga bicara bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, the one and only. Sehingga kalau saudara masih meragukan kasih Allah, saudara, saya harus katakan dengan jujur, seringkali pergumulan, pengalaman kita, apalagi dalam pandemi ini, kalau kita mengalami kesulitan, langsung kita bilang apa? Ah, Tuhan nggak mengasihi saya. Kenapa begini hidupku? Saya layani banyak remaja ya, ada anak SMA di sini ya. Kalau putus pacar langsung ngerasa, kenapa Tuhan tidak mengasihiku? Hey, please, buka matamu lebar-lebar. Baca ayat ini. Kau masih ragukan kasih Allah? Kadang-kadang kita mengukur kasih Allah dari apa yang kita alami. Dan kita lupa. Ukuran kasih Allah bukan dari apa yang kau alami, tapi apa yang Allah berikan untukmu. Beberapa kali saya diundang pimpin ibadah, persiapan ujian nasional. Lucu juga ya. Kalau ujian nasional aja, mau ujian nasional aja kebaktian gitu ya. Jadi kumpullah semua anak-anak siswa itu, beberapa kali saya diundang dan saya suka tanya sama mereka. Teman-temanku, adik-adikku, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Itu semua jawab, baik. Gitu ya. Terus saya tanya lagi, kalau kalian nggak lulus ujian nasional, Tuhan baik nggak? Terbata-bata ya. Saya mau tanya, apakah Tuhan jadi baik atau jadi tidak baik tergantung pengalaman kita. Kalau saya lagi baik, oh Tuhan kau sungguh baik. Kalau saya lagi nggak baik, kayak mana Tuhan ini? Nggak sayang sama aku. Kadang-kadang kita berpikir tentang kasih Allah dari apa yang kita alami, dan kita lupa kasih Allah bukan bicara apa yang kita alami semata-mata, tapi yang pertama dan terutama apa yang Allah berikan bagi kita. Dan Allah memberikan anaknya yang tunggal. Dia harus sepenuhnya manusia. Dan dia harus sepenuhnya Allah. Itulah inkarnasi. Inkarnasi Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kenapa dia harus sepenuhnya Allah? Kenapa dia harus sepenuhnya manusia? Perhatikan kalimat ini. Jika Yesus bukan sepenuhnya manusia, maka ketaatannya dan kematiannya yang menggantikan kita jadi nggak bermakna. Kalau dia bukan manusia. Karena dia kan sedang menyelamatkan manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu penting. Karena kemanusiaan Yesus membuat dia sanggup menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang kedua, Yesus harus sepenuhnya Allah. Karena jika dia bukan sepenuhnya Allah, Alkitab bilang keselamatan itu dari Allah. Karena itu, kalau dia bukan Allah, dia tidak akan bisa menanggung seluruh hukuman dosa bagi seluruh dunia. Dan jika dia tidak menanggung seluruh hukuman atas dosa, dunia sebagai orang yang tidak berdosa
tidak akan ada pembayaran yang sah dan atas dosa siapapun. Dan kalau begitu tidak seorang pun yang selamat. Jadi teman-teman, inkarnasi itu penting untuk keselamatan kita. Saya pikir dari semua yang bisa masuk kategori juru selamat, Yesus yang paling pas. Agama-agama mengajarkan hanya Allah. Ada lagi yang mengajarkan hanya manusia. Nabi-nabi diutus, ya, rasul-rasul diutus, tapi itu hanya manusia. Untuk keselamatanku dan keselamatanmu, butuh Allah yang jadi manusia. Dia harus sepenuhnya Allah, dia harus sepenuhnya manusia demi karya Yesus, karena dia juru selamat. Dan perhatikan apa yang dia bawa bagi kita, masih di ayat 9 dan 10 tadi ya, supaya dikatakan Allah mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. Dan dikatakan Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Teman-teman, sekali lagi waktu merayakan Natal banyak yang bilang, aduh bang, lagi Natal kok ngomongin dosa. Tapi saya justru bingung kalau Natal nggak ngomong dosa. Karena Yesus kan tidak lagi datang. Ngapain Yesus datang ke dunia? Studi tour, studi banding. Bosan di surga, putih-putih semua. Lihat dulu di dunia yang gelap-gelap. Yesus tidak sedang bosan, sedang studi banding. Jelas sekali dia datang untuk menyelesaikan pergumulan kita yang paling besar. Karena itu jangan heran malaikat mengatakan bahwa hari ini ada berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu telah lahir bagimu juru selamat. Itu yang dikatakan di Lukas pasal yang kedua. Tapi teman-temanku, kadang-kadang kita tuh susah menghayati berita sukacita ya. Karena begini loh, berita sukacita itu semakin terasa sukacitanya sebenarnya kalau kita mengerti apa sih berita duka citanya. Ya kira-kira begitu ya. Jadi berita sukacita terbesar akan dihayati dengan dalam kalau kita mengerti berita duka cita terbesar. What is the bad news? If you want to know the good news, maybe you need to know the bad news first. Contoh lah ya, kalau kita nggak pernah ngerasa kita sakit, 1000 pun dokter di depan kita, kayaknya nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak sakit aku. Ngapain? Tapi kalau kita tahu kita sakit, kita butuh sekali pertolongan, maka di depan kita perawat pun kita anggap dokter. Kira-kira gitu ya. Aduh, tolonglah saya, apa yang perlu dilakukan begitu. Kadang-kadang saya harus katakan bahwa manusia lupa. Ada berita duka cita terbesar yang dialami oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Dan berita itu ditulis dengan jelas di dalam Roma pasal 3. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berbuat dosa? Semua orang. Teman-teman, makin saya renungkan, saya pikir sin, dosa inilah the real pandemic. Benar nggak? Kalau corona, oke lah, kita bilang pandemi karena terjadinya di banyak tempat di dunia. Tapi kan nggak semua orang kena. Ada yang terkena, ada yang tidak kena. Tapi yang namanya dosa tidak memandang. This is the real pandemic. Semua orang telah berdosa. Tanpa kecuali. Tua, muda, miskin, kaya, pintar, bodoh, kurang pintar. Siapapun, laki-laki, perempuan, semuanya telah berbuat dosa. Di dalam dosa, sejak kejadian pasal 3, manusia merasa dirinya lah segala-galanya. Yang paling penting adalah aku. Maka manusia di dalam dosa. How do you spell sin? Ada yang berkata sin, S-I-N. What is sin? Sin is actually the I in the center. Aku yang paling utama. Aku yang penting, aku puas. Aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi sesama. Betapa mengerikannya dosa. Kadang-kadang ini bukan pelajaran baru buat anak perkantas ya. Tapi saya ingin kita mengerti sekali lagi. Waktu bicara Natal, betapa mengerikannya dosa. Di dalam Alkitab dikatakan bahkan dosa dipersonifikasi. Seperti tuan yang sedang memperbudak.
Makanya kita dikatakan sebagai hamba dosa. Gambarannya seperti tuan yang memperbudak. Dosa membelenggu manusia begitu rupa. Memang dalam dosa itu kita jadi tidak tahu apa yang kita harus pilih yang benar ya. Saya kadang mikir-mikir gitu, ada yang dibelenggu oleh rokok, dibelenggu oleh minuman keras, dibelenggu oleh judi, dibelenggu juga oleh masa lalu yang sulit mengampuni, dibelenggu oleh nafsu seksual yang tidak pada tempatnya, kita dibelenggu oleh begitu banyak hal, dan kita merasa, Tuhan saya mau keluar, tapi tidak sanggup. Jadi Tuhan juga bingung kali ya, saya sedang coba bayangkan ya, jadi Tuhan kira-kira gimana ya? Bayangkan ya, manusianya minta gini, Tuhan berikan saya kesehatan, tapi rokoknya jalan terus. Coba kalau kau jadi Tuhan, mau kau apain orang itu? Ya. Kadang-kadang saya pikir, wah kita nggak serius juga ya. Tuhan berikan aku kekudusan, tapi pornonya tambah terus, download lagi. Lihat internet kencang langsung, download lagi. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, akhir ceritanya, upah dosa ialah maut. Mengerikan. Tapi apakah ini akhir segalanya? This is the bad news. Kadang-kadang kalau orang ditanya, coba Dek sebutkan anak-anak ini ya, siswa atau mahasiswa, ayat hafalan, Roma 6 ayat 23. Apa ayatnya? Sebab upah dosa ialah maut. Please, jangan salah. Itu Roma 6 ayat 23a. Kalau hafal ayat itu hafal penuh. Kenapa? Jangan cuma hafal bad news-nya. Ngapain hafal bad news-nya nggak tahu good news-nya? Sementara good news-nya ada di ayat yang sama. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi. Teman-teman ingat ya, di belakang kata tetapi itu yang penting. Jangan cuma hafal depannya, bad news. Upah dosa adalah maut. Ini yang perlu dihafal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. This is the good news. Paulus menyampaikan bad news dan dia berikan, no, that is not the end of the story. This is the good news. Ada karunia Allah. Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bayangkan, dosa akhirnya maut, mati kekal. Karunia Allah itu berakhir pada hidup kekal. Dan kita terima itu dalam Kristus Yesus. Teman-teman, waktu saya memperhatikan gambar ini, coba tatap layar saudara sebentar ya. Jangan terhipnotis, jangan tertidur ya. Lihat apa yang ada di layar ini. Kalau saudara googling ini tulisannya atau di Google kalian bisa lihat ini judulnya Peter Drowning. Jadi ini sebuah lukisan tentang Petrus tenggelam. Saudara, ini yang saudara lihat, ini perspektifnya Petrus lagi tenggelam. Jadi logikanya begini, Petrus di dalam air tenggelam, lalu dia lihat ke atas. Dia lihat ke atas, di atas air, di luar air ada Yesus yang sedang mengulurkan tangan. Nah, kira-kira begitu cara lihat gambar ini. Jadi jangan salah lihat ya, jangan kau pikir, ih, Yesusnya yang tenggelam itu. Bukan, salah kau. Ya, ini adalah Petrus tenggelam dan Yesus sedang mengulurkan tangannya. Dan dari gambar ini, waktu saya pertama kali melihat dan mengerti, saya terharu, saudara. Ya Tuhan, manusia, saya, saudara, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Bayangkan dosa itu masalah kita, saudara. Sin is our problem, tapi dari mana solusinya? Solusinya bukan dari kita, tapi dari Allah. Sin is our problem, but Jesus is the God solution for our sin. Saudara, hidup dalam dosa berakhir pada kematian, but if you're searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Makanya jangan heran ketika malaikat muncul kepada Yusuf. Ini kalimat malaikat sama Yusuf waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam ya. Lalu malaikat bilang, iya. Sebelumnya malaikat bilang, jangan ceraikan Maria. Lalu dia lanjutkan ayat 21. Ia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau di sini berarti Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Kehadiran Yesus ke dalam dunia tujuannya jelas untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan fokus inilah yang menjadi karya agungnya, yaitu Dia menjadi juru selamat bagi kita. Saudara, jangan meromantiskan Natal seolah-olah Natal adalah sebuah peristiwa sendiri. Enggak. Karena Yesus yang lahir di palungan itu, Dia bertumbuh, Dia hidup, Dia melayani, Dia menderita, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, dan Dia berjanji akan datang kembali. Itu pengakuan iman kita, kan? Kadang-kadang orang suka pikir Natal terpisah dari yang lain. Enggak. Makanya ada yang bilang, abang kok Natal-Natal angkat ayatnya malah banyak Yesus mati, Yesus mati. Karena kalau kita cuma bicara Natal, Yesus lahir, tapi tidak tahu Dia lahir untuk apa, we miss the point of Christmas. Karena yang lahir ini bukan bayi kecil yang bisa kita bully ya, kita gendong-gendong, saya jatuhin ya, jatuh kau ya. Yesus bukan sekadar untuk kita romantiskan, kita peluk-peluk Dia, kita sayang-sayang, kita cium-cium. Tapi Dia adalah juru selamat. Dan itulah kisah kasih agung. Hamba Tuhan Pendeta Billy Graham almarhum berkata, Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Dengan kalimat yang indah, maaf sulit sekali diterjemahkan. Hamba Tuhan Pendeta almarhum juga John Stott mengatakan kalimat yang menarik. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Mau tahu kasih? Lihat Calvary. Bukan lihat di kamus, karena Tuhan tidak kasih kamus definisi buat kita. Tapi Dia menunjuk kepada karya anaknya di kayu salib. Tidak heran sekali lagi ketika para gembala disapa oleh malaikat. Lihat kalimat malaikat, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi sebenarnya buat siapa berita ini? Ya buat seluruh bangsa. Yesus nggak pernah lahir hanya untuk orang Kristen. Kalau saudara mengerti penjelasan saya dari tadi, maka Yesus lahir untuk manusia berdosa yang sedang menantikan keselamatan. Jadi harusnya Natal bukan jadi perayaan orang Kristen semata. Harusnya semua manusia berdosa merayakan Natal, karena inilah jawaban dari pergumulan yang paling dalam yang kita alami. Yesus kan nggak pernah turun dari surga pakai papan besar. Maaf untuk kalangan sendiri. Kita yang bikin itunya ya, papan itu. Dikatakan di sini, yang lahir adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Saudara lihat ya, ini bedanya Kristen sama kepercayaan yang lain. Karena kepercayaan lain untuk selamat, percaya pada kemampuan diri saya, apa yang saya bisa lakukan. Teman-teman, kalau kau dan saya bisa selamatkan diri kita, maka siapa juru selamat? Saya juru selamatnya. Nggak usah Yesus turun dari surga. Kadang-kadang kita lupa ya, bukan kita loh juru selamat. Makanya kalau kau masih berusaha untuk selamat, kau pikir usahamu menyelamatkan kamu nggak ngerti Natal. Karena Natal itu seperti sedang menempelak kesombongan kita. Ketika manusia berusaha mencapai Allah, Allah bilang, no. Tidak ada satupun yang bisa datang kepadaku. Karena itu Yesus dikirim, diutus. Makanya keselamatan dalam kekristenan adalah percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Bukan percaya pada apa yang saya lakukan untuk keselamatan saya. Tapi karena yang lahir juru selamat, percayalah pada apa yang Dia lakukan supaya saudara dan saya selamat. Injil sekali lagi bukan apa yang kau lakukan supaya engkau selamat. Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan supaya engkau selamat. Masalahnya di kita. Mau percaya nggak? Apakah engkau percaya kepada karya itu? Karena itu saudara, bagaimana seharusnya kita merayakan Natal ya? Dari tadi kita bicara kasih agung yang membawa kita diselamatkan dari dosa, membawa kita dalam hidup.
Lalu bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? Teman-teman, sulit memang ya menyatukan antara kelahiran Yesus sama kayu salib. Gimana nyambunginnya ya? Sampai akhirnya saya dapat satu gambar berikut, dan tulisannya bagi saya ini menggambarkan. Jarang-jarang ada pohon Natal disandingkan sama kayu salib ya. Nggak masuk akal kayaknya, tapi menarik sekali. Dalam bahasa Inggris dikatakan, as we celebrate the Christmas season, the greatest gift wasn't placed under a tree. Kita punya kebiasaan taruh hadiah di bawah pohon Natal. But the greatest gift, he was hung on a tree. Salib dalam bahasa Inggris seringkali digunakan kata tree. Jadi hadiah Natal terbesar bukanlah yang ditaruh di bawah pohon Natal, tapi lihatlah dia yang tergantung di atas kayu salib. That is the greatest love from God for us. He gave his one and only Son. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Allah yang memberikan anaknya bagi kita. Karena begitu seriusnya dosa kita. Kalau saudara mau merayakan Natal, siapkan apa? Siapkan hati. Kita suka nyanyi ya. Lagunya jelas. Hai dunia, gembiralah. Dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu. Terimalah. Jadi waktu ada yang tanya sama saya, jadi Bang, bagaimana merayakan Natal? Siapkan hatimu. Natal bukan sekedar bicara buka kado. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Kalau saudara belum pernah sungguh-sungguh buka hatimu terima Yesus, maka inilah kesempatannya. Natal menjadi kesempatan engkau kembali lihat hidupmu. Lihat karya keselamatan itu. Percaya dan terima dia dalam hidupmu. Jadikan dia pusat hidupmu. Kalau Natal, makanya kalau Natal cuma membawa perubahan berat badan begitu ya. Wah, saya pikir we miss the point of Christmas ya. Natal bukan cuma bawa perubahan berat badan gitu ya, tambah gendut, apalagi pandemi begini ya. No. Natal harusnya membawa perubahan hidup. Karena Natal bukan sekedar perayaan. Natal adalah sebuah perubahan. Perubahan hidup yang dulunya fokus sama diriku, sekarang saya fokus kepada Kristus. Timothy Keller menanyakan kalimat ini, pertanyaan ini dalam konteks kasih. Dia bilang, what's wrong with Christianity? It's not Christ's love for us, it's my love for Christ. Menarik juga ya. Kalau saudara sudah alami kasih Allah, maka pertanyaannya sekarang bagaimana engkau mengasihi Allah? Dan kalau saya mengasihi Allah, itu berarti saya mau ikut apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kerinduannya bagi saya. Hidup saya berbeda dengan dunia. Saya tidak lagi hidup seperti dunia yang menikmati dosa, melakukan dosa, hidup membanggakan dosa, berpesta pora dengan dosa. Saya tidak lagi akan fokus sama diri saya. Saya akan belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Itu berarti saya ikut perintahnya meskipun berat. Cara belajarmu sebagai mahasiswa akan berubah kalau kau alami kasih sejati itu. Para alumni, engkau akan mengalami cara bekerja yang berbeda karena engkau tahu engkau tidak hanya bekerja untuk hidup biar dapat uang, dapat gaji, bisa makan, tapi engkau bekerja untuk kemuliaan Allah. Caramu bergaul, kamu akan jadi orang-orang yang memikirkan serius siapa temanmu bergaul, bukan menjerumuskan diri ke dalam hal-hal yang tidak benar. Kalau saudara masih berpacaran, maka cara pacaranmu juga dalam kebenaran, dalam kekudusan. Ada tulisan kecil di bawah itu ya, kadang-kadang nggak kelihatan, mesti di zoom. True love waits. Apa kalimat bawahnya? Save it until marriage. Hidup keluarga juga harus berbeda. Kenapa? Keluarga Kristen, saya mendengar bersyukur ya, banyak alumni, termasuk abang kakak yang merintis pelayanan di Padang dalam masa pandemi ini bisa Zoom bareng, bisa PA, bisa sama-sama bertumbuh. Wah, saya pikir ini anugerah Tuhan, ini blessing yang Tuhan berikan juga di tengah situasi pandemi. Mari terus bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Jangan cuma jadikan kerohanian itu nostalgia.
Banyak alumni, ya maaf bukan cuma alumni lah ya, mahasiswa juga bisa begitu. Tapi sebagian besar alumni ada yang begitu ya. Nostalgia aja, kerohanian itu cuma nostalgia. Dulu aku paling rajin loh. Aku ke Secret, belum ada orang, aku yang pertama datang ke Secret. Nanti orang semua sudah pulang, aku yang pulang paling akhir. Aku dulu ya waktu pelayanan, kami cari dana, kami masak. Dulu aku waktu pelayanan, tapi itu semua dulu. Kerohanian bukan masa lalu. Dulu rajin kali aku saat teduh. Bagaimana kerohanian kita sekarang? Masihkah kita memberi diri bertumbuh dalam komunitas? Saya pikir kesempatan seperti ini jadi kesempatan yang indah juga ya. Jangan sia-siakan kalau diajak, mungkin PA sama-sama, bareng-bareng, bisa ketemu, bisa bertumbuh. Ini kesempatan, saudara ya. Jangan jadikan pandemi ini alasan, tapi jadikan ini kesempatan. Jadi menarik sekali, Natal itu membawa perubahan hidup karena kasih Allah yang agung itu. Tapi jangan lupa bahwa kasih itu harus kita bagikan juga. Christmas, God's love for all, bukan hanya buat diri kita. Kalau Natal itu adalah Allah memberi yang terbaik bagi kita, maka dalam Natal juga kita belajar memberi yang terbaik. Pertama-tama kepada siapa? Kepada Allah. Tapi juga memberi kepada sesama. Karena apa? Natal tidak hanya punya dimensi vertikal dengan Allah. Perhatikan 1 Yohanes 4 dilanjutkan di dalam ayat 11 dan 12. Tadi kita baca sampai 10 ya. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara, saya pikir ini bukan klise ya. Oh, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Tapi kasih yang agung itu mendorong kita. Love God, love other. Love God's people. Berdoalah supaya dari hidupmu, God's love shines out. Secara khusus juga waktu Natal seperti ini ya. John Stott berkata tentang kasih sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi, jelas Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Siapa yang bilang tidak baik? Allah sendiri loh. Setelah Allah bilang semua baik, penciptaan kan baik, lalu disimpulkan sungguh amat baik. Tiba-tiba pertama kali di Alkitab kita muncul tidak baik, yaitu tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama, karena itu dimensi horizontal dari Natal. Di Alkitab ada banyak kalimat tentang saling. Ketersalingan itu banyak. Bahasa Inggris bilang one another ya. Saudara, kita nggak bisa bertumbuh sendiri ya. Maka kita butuh saudara seiman, kita butuh membagikan kasih. Makanya dikatakan care for one another, carry each other burden, saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Alkitab bicara banyak tentang saling. Kurang banyak. Kalau kurang banyak nih saya tambahin ya. Silakan bisa PA sendiri ayatnya. Dan bukti kita mengasihi Allah adalah kita pun mengasihi sesama. Saya tutup dengan ayat ini. Kadang-kadang kita itu paling hafal cuma Yohanes 3 ayat 16 ya. Itu kita hafal banget ya. Yohanes 3 ayat 16. Tapi saya mau tanya, berapa banyak yang hafal 1 Yohanes 3 ayat 16? Karena bukti bahwa kita mengasihi sesama ada di ayat ini. Saudara lihat ayatnya ya. Kita baca dari ayat ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pertama kali saya baca ayat ini saya kaget. Bener nggak sih ayat ini ya? Coba saudara lihat logikanya. Logikanya begini, kalau Allah sangat mengasihi saya, Dia menyerahkan nyawanya buat saya. Yang paling logis adalah saya menyerahkan nyawa saya buat Allah. Impas.
Dia kasihi saya, dia serahkan nyawanya buat saya kasih kepada dia. Tapi ayat ini nggak bilang begitu. Kasih Kristus, ia telah menyerahkan nyawanya buat kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Hah? Coba lihat di Zoom ini ya, lihat muka-mukanya. Rela nggak kau mati buat dia? Ini ayatnya bilang gitu ya. Wajib menyerahkan nyawa buat saudara-saudara kita. Begitu lihat, aduh nggak mau aku mati buat dia ya. Kalau perlu dia yang mati buat aku ya. Kasih itu, kalau kita alami kasih yang agung, itu terpancarnya luar biasa loh. Bahkan kita rela memberi yang terbaik buat sesama. Berarti apa yang terbaik? Manusia itu yang paling baik yang dia miliki itu nyawa. Makanya menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara. Kalau begitu, berdasarkan ayat 16 ini, saudara bisa minta kepada temanmu, matilah kau buat saya ya, ada ayatnya ya. Kau mengasihi Allah, ayo Allah kasih nyawanya, sekarang kau kasih nyawamu buat aku. Tapi puji Tuhan, ayatnya nggak berhenti di 16 ya. Kalau berhenti di 16 bisa begitu respon kita. Tapi lihat ayat 17 dan 18. Aplikasi praktisnya, Yohanes bilang begini, barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi dia mau mengatakan kira-kira begini, kalau orang itu butuhnya makan, ya kasihlah makan. Kalau dia butuhnya uang, mungkin dia kurang uangnya untuk melakukan sesuatu, bukan karena dia foya-foya begitu ya. Kasihlah uang. Masa orang butuh makan kita kasih nyawa? Inilah nyawaku buat kau. Dia bilang, saya nggak butuh, saya cuma butuh makan ya. Poinnya adalah belajar memberi sampai titik yang paling puncak, yaitu nyawa. Tapi kalau belum diminta nyawa, kalau lihat dia punya kebutuhan, ayo pekalah. Karena itu ayat 18 ditutup dengan kalimat, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau saudara hari ini belajar kasih yang agung, ingat kasih itu tidak berhenti pada dirimu. Tapi kita dipanggil untuk hadir di tengah dunia yang mungkin belum kenal kasih itu. Melalui pekerjaan kita, studi kita, pergaulan kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin bahkan belum kenal siapa Yesus. Bisa kita mulai dengan melihat mereka dengan kacamata Allah. Kasihi mereka. Belajar memberi yang terbaik bagi mereka. Kasih harus mewujud nyata. Karena kasih bukan konsep. Dari awal Tuhan bilang kasih, lihat Allah mengutus anaknya. Kalau saudara mengasihi, mari belajar miliki kasih yang aktif, yang inisiatif, peka lihat kebutuhan orang. Apalagi di pandemi ini ya. Jangan cuma minta kita yang diperhatikan. Peka juga lihat kebutuhan orang lain. Kadang-kadang kalau saya bicara kebutuhan, jangan langsung bicaranya uang, saudara ya. Terlalu simple kalau hanya uang. Ada banyak kebutuhan di situasi ini. Ada orang yang butuh mungkin, dia cuma butuh ditemenin. Butuh diajak bicara, udah stres dia di rumah terus gitu ya. Makanya jangan fokus sama apa yang tidak kita punya. Fokuslah pada apa yang kita miliki. Belajar berbagi dan bersyukurlah untuk apa yang kita miliki dan belajarlah berbagi dengan orang lain. Saya tutup dengan slide terakhir ini. Satu waktu Santo Agustinus ditanya tentang kasih. Pertanyaannya begini, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kasih yang agung, bukan konsep, tapi tindakan Allah yang membawa perubahan bagi hidup kita. Dan kasih yang agung yang kita alami itu menggerakkan kita juga untuk menjadi perpanjangan tangan Allah mengasihi dunia ini. Supaya mereka pun boleh berjumpa dengan kasih yang agung di dalam Kristus.
Biarlah Natal tahun ini, ketika saudara mengalami kasih, saudara pun juga memberikan kasih itu bagi saudara-saudara kita. Mungkin ada teman yang hanya butuh didengarkan. Ada yang butuh kita tolong dia dengan tangan kita. Ada yang mungkin butuh dengan kaki kita melangkah, tentunya dengan protokol kesehatan ya. Tapi semua itu sekali lagi, biarlah bukan konsep yang kita sedang bicarakan, tapi tindakan nyata yang telah diteladankan oleh Allah bagi kita. Selamat Natal, saudaraku. Selamat merayakan kasih yang agung dalam hidupmu. Selamat Natal 2020. Dan masukilah tahun baru 2021 dengan tetap percaya Allah yang mengasihi kita sedang berjalan bersama kita, menapaki hari-hari di tahun yang baru nanti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Ketika kasih itu nyata, kami alami, biarlah hati yang melimpah dengan kasih boleh kami bagikan di tengah dunia di mana kami hadir. Di tengah kegelapan, cahaya terang itu nampak. Di tengah keputusasaan, pengharapan ilahi itu boleh jadi kekuatan untuk terus melangkah. Kami sekali lagi bersyukur. Kami merayakan Natal tidak kebetulan dalam situasi yang sulit. Karena itu kami sadar ada saudara-saudara di sekitar kami. Ada orang-orang di tengah-tengah kehadiran kami yang membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Tolong kami boleh hadir dan membagikannya. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.